هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasih tahu nih tentang orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim adalah orang yang nggak nyadar bahwa Allah menciptakannya, Allah memuliakannya, Allah kasih dia rezeki, Allah kasih dia keluarga penyayang, Allah kasih segala-gala, tapi dia tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dan dia berpaling. Orang yang paling zalim. ومن أعرض ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. Jadi orang yang paling zalim. Dan ini dalam surat As-Sajdah juga ada nih, mirip. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Siapa yang masih hafal tuh surah As-Sajdah? Ayat berapa? Kita cari ya. Siapa yang paling zalim dibanding orang yang dikasih peringatan sama Allah Subhanahu wa oleh dengan ayat-ayat Allah. Kalau di sini fa'arada anha, kalau di surat As-Sajdah thumma a'rada anha wa inna ja'alna inna minal mujrimina muntaqimun. Hampir mirip kalau di sini dengan fa'arada anha. Dan dahsyatnya lagi surah Al-Kahfi ini sama surah As-Sajdah sama-sama disunahkan bacanya di hari Jumat. Nah, jadi suka nyebrang-nyebrang tuh. Dari summa arada anha sama fa'arada anha. Mirip-mirip. Maka ya bunda yang sudah hafal surah Sajdah, bersyukur dan amalkan setiap hari Jumat. Dan sunnah Rasulullah, Jumat pagi, rakaat pertama bacanya itu, sholat subuh. Dan sunnah Rasulullah, surah As-Sajdah juga dibaca setiap malam jelang tidur. Ada dua surat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sebelum tidur. Namanya apa? Surat As-Sajdah dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat Al-Mulk. Nah, cari ya hadis. Rasulullah tidak pernah tidur kecuali membaca dua surat ini. As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Balik, ayah bunda. Siapa yang lebih zalim? Di antara dibanding orang yang dikasih peringatan sama Allah dengan ayat-ayatnya, terus dia berpaling. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa atas apa yang pernah dia perbuat. Nggak ada yang lebih zalim dari ini. Nanti dalam surat Toha ayat 120-an, nanti ayah bunda bakal tahu tuh
bahwa ada orang yang dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar di hari kiamat dalam kondisi a'ma, buta. Qala Rabbi lima ja'altani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka masih ngedebat di hari kiamat. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta padahal dulu di dunia aku melek, aku bisa ngelihat. Jawaban Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Dulu ayat-ayat kami datang padamu dan engkau melupakannya, engkau abaikan, engkau berpaling. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Di hari ini juga engkau akan dilupakan. Allah. Orang yang melupain ayat-ayat Allah, orang yang berpaling, orang yang nggak mau dengar, masih percaya bahwa ada yang lebih hebat daripada hukum selain Allah, maka nanti buta dilupakan. Cari itu ayah bunda. Dalam surat Toha ayat berapa tuh? Jadi orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta di hari kiamat dan dia masih mendebat. Mengapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Dulunya melek mataku. Oh, rupanya gara-gara melupakan ayat-ayat Allah. Maka mereka pun dilupakan. Inna ja'alna ala qulubihim akinatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra. Sesungguhnya kami buat penutup di hati mereka. Karena ulah mereka. Mereka tutup mata mereka, mereka tutup telinga mereka, ditutup sama Allah. Matanya diputakan, hatinya Allah tutup, kupingnya disumbat. Dalam Al-Quran banyak tuh. Summum bukmun umyun fahum la yarji'u. Summum bukmun umyun fahum la yubsiru. Sumun, mereka tuli. Bukmun, mereka nggak bisa bicara. Umyun, buta. Fahum la yarji'un. Dan mereka nggak pernah bisa kembali. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Di ayat lain. Mereka tuli, bisu, buta, dan mereka tidak pernah bisa melihat. Kalau membiasakan diri melupakan, membantah, meninggalkan ayat-ayat Allah, kalau mereka menutupnya, maka Allah akan tutup. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Pengen tahu ayah bunda gilanya manusia kalau dibacain ayat-ayat Allah. Cari ayat surat Nuh sama ayah bunda. Nuh tuh pernah nangis, ngeluh, ngadu sama Allah. Nanti cari ayatnya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Dan setiap kali aku mengajak mereka, menyeru mereka untuk beriman supaya engkau ampuni mereka ya Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka ini nutup telinga mereka. Setiap kali aku ajak mereka dakwah, ngajak ibadah padamu supaya engkau ampuni mereka. Ditutup tuh telinga mereka. Wastaghshaw siyabahum. Nggak cuma begini. Udah diginiin kupingnya, terus baju mereka mereka tutupin. Wa asarru, dan mereka terus-terusan ngulang itu. Wastakbaru istikbar, dan mereka sombong. Dan ayah bunda, kalau kita dakwah, kalau belum nemu rasa kayak begini, dakwah kita masih biasa-biasa aja. Dakwah dilecehkan, dakwah dihina, dakwah difitnah, baru asik. Dan itu namanya dakwahnya para nabi. Dan ini rasanya. Jadi mereka yang nutup telinganya, mereka yang nutup dengan bajunya.
dan benar. Allah binasakan. Bukannya Allah zalim, tapi mereka yang lebih zalim. Wa man azlamu, siapa yang paling zalim? Untuk rabbih mereka Putus-putus, lupa Ustaz. di perbuatan. Inna ja'alna ala qulubihim akin. Putus-putus. Putus. Iya. Bagaimana sinyalnya? Aman? Masih bagus. Bagus, bagus. Inna ja'alna ala qulubihim akinatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Jadi telinganya mereka sumbat. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abadan. Dan kalau udah modelnya kayak begitu, kalau engkau terus ajak mereka, berdakwah pada mereka, Muhammad, mereka nggak pernah akan dapatkan hidayah. Kenapa? Karena mereka sudah menyakiti Allah. Mereka tidak akan pernah dapat hidayah. Fala yahtadu idzan abada. Mereka tidak akan pernah dapatkan hidayah jika demikian. Abada salam. Ayah bunda, mungkin kita bertanya, oh rupanya Allah pendendam ya. Ada salah satu Asmaul Husna namanya Al-Muntaqim. Nanti cari sama ayah bunda dalam Asmaul Husna. Atau dalam Al-Quran sering disebut Innallaha azizun duntiqam. Sering disebut tuh. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa. Duntiqam, yang memiliki rasa dendam. Kalau orang bersyukur sama Allah, Allah lebih bersyukur. Kalau orang nggak tahu diri, orang zolim pada dirinya, orang zolim berani pada Allah, maka tar, Allah simpen, tar, tungguin. Dan ayah bunda, banyak azab Allah, murka Allah, dibayarnya ntar di akhirat. Tapi ada juga azab dan murka Allah yang bayarnya kontan di dunia. Dua-duanya serem. Tapi yang sering kita sadari, azab Allah yang kontan di dunia ini banyak. Apa tuh? Cari sama ayah bunda. Jadi hadis tentang azab Allah yang kontan di dunia. Salah satu azab Allah yang kontan di dunia tuh, ayah bunda, durhaka sama orang tua. Itu kontan di dunia. Nanti cari sama ayah bunda ya. Jadi dari pelajaran ini, wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Kalau udah Allah tutup, gara-gara mereka nutup telinga mereka, mereka tutup hati mereka, Allah tutup juga. Jadi sumun bukmun umyun. Mereka akan tuli, Allah butakan. Allah buat nggak melek, mereka dibuat sama Allah bisu. Dan ini nih, kau suruh mereka berkali-kali juga nggak bakal bisa. Mereka dapat hidayah Allah untuk selama-lamanya. Nah itu karena ulah kezoliman manusia yang nggak tahu diri, berani berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ayah bunda, insya Allah kalau Allah kasih kita umur besok, kita bakal tahu bahwa Allah Maha Pengampun dan kasih sayangnya nggak kepala. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Jadi Allah sebut tuh, wasiat rahmati, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku selalu lebih dulu dibanding ghadab, murkaku. Jadi rahmat Allah terus-terusan. Tapi jangan pernah
berani zalim sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita dibanding Allah? Maka kalau kita berani zalim sama Allah, nah itu Allah Subhanahu wa taala bakal tutup hatinya, sumbat telinganya, dan tidak akan mendapatkan hidayah untuk selama-lamanya. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.